Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai perhitungan konsentrasi dalam pembuatan larutan. Beberapa yang saya bahas adalah larutan-larutan yang biasa kalian akan gunakan pada saat praktikum. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu yang disebut dengan larutan. Larutan adalah campuran yang membentuk satu fasa yang punya sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian yang lain, atau dia itu homogen. Satu fasa homogen. Contohnya adalah air gula. Jadi ketika kalian membuat air gula ditaruh di tempat, kemudian dalam jangka waktu yang lama dia tidak terpisah, artinya dia bercampur satu fasa dan homogen. Bedanya dengan campuran heterogen adalah kalau heterogen membentuk dua fasa. Jadi ketika didiamkan dia akan terpisah. Contohnya air kopi. Sekalipun air kopi dari kopi saset tetap saja ketika kalian diamkan lama dia akan berubah membentuk dua fasa. Komponen dari larutan itu ada dua. Yang pertama adalah solvent atau pelarut. Yang kedua adalah solut atau zat terlarut. Kalau solvent jumlahnya pastinya lebih banyak dibanding solut yang jumlahnya lebih sedikit. Contohnya air gula. 1 gram gula dalam 1000 ml air, nah berarti solutnya atau zat terlarutnya adalah gula, sementara solventnya atau pelarutnya adalah air. Jadi larutan gula dalam air. Nah, ini beberapa konsentrasi yang akan kita bahas dalam pembuatan larutan. Konsentrasi dalam kimia adalah berarti kepekatan larutan. Ada 4 yang akan saya bahas, yang pertama persentase, yang kedua ppm, yang ketiga molaritas, dan yang terakhir normalitas. Nah, untuk persentase, itu ada persen berat per berat, persen berat per volume, persen volume per volume. Jadi kalau berat per berat berarti gram per gram. Zat terlarut per larutan dikali 100%, berat per volume, gram terlarut per mililarutan dikali 100%, volume per volume, mililiter zat terlarut per mililiter larutan dikali 100%. Jadi bedanya adalah berat per berat, berat per volume, dan volume per volume. Contohnya pembuatan larutan dari padatan. Nah, ini contoh yang persentase ya. Misalkan kalian membuat larutan KSCN 10% sebanyak 250 ml. Tadi sudah di slide sebelumnya persen, kalau KSCN-nya 10%, banyaknya adalah 250 ml, kalian bisa gunakan rumus berat per volume, yaitu gram terlarut per mililiter larutan dikali 100%. Persen berat per volumenya sudah ada, diketahui yang kalian akan buat adalah 10%, jadi kalian masukkan tuh 10%. Kemudian gram terlarutnya itu yang harus kalian cari, jadi berapa sih yang akan kalian timbang untuk membuat larutan KSCN 10% itu. Nah, itu yang akan kalian cari. Kemudian volumenya kalian masukkan. Volume yang akan kalian buat adalah 250 ml. Kemudian dikali 100%. Nah, ini matematikanya aja ya. Jadi langsung gram kalian kali silang 10 dikali 250 dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 25 gram. Itulah massa KSCN yang harus kalian timbang untuk membuat KSCN 10% sebanyak 250 ml. Nah, ini cara pembuatan larutannya. Kalian siapkan dulu KSCN-nya. Kemudian kalian timbang KSCN-nya sebanyak 25 gram. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur. Labu ukurnya tadi 250 ml. Setelahnya tambahkan aquades yang menggunakan botol semprot. Tambahkan sampai batas meniskus, tera, kemudian homogenkan. Ya, maka setelah itu jadilah larutan KSCN 10% sebanyak 250 ml. Yang kedua, ppm atau part per million. Rumusnya adalah miligram zat terlarut per liter larutan. Nanti satuannya bisa kalian gunakan ppm, bisa juga satuannya miligram per liter. Contohnya, pembuatan larutan dengan konsentrasi ppm. Kalian membuat larutan FeSL3 100 ppm sebanyak 250 ml. Rumusnya yang tadi miligram zat terlarut per liter larutan, kemudian kalian masukkan yang diketahui dari rumus ya, yang diketahui ppm, ppm-nya 100 ppm kalian masukkan, kemudian miligram zat terlarut itu yang akan kalian cari karena berapa yang ditimbang itu yang akan dicari. Volumenya karena di rumus itu volume liter larutan, maka kalian masukkan yang diketahui 250 ml, kalian ubah dulu
dari 250 mili itu diubah menjadi liter jadi 0,25 liter. Kemudian kalikan silang miligram sama dengan 0,25 dikali 100 hasilnya adalah 25 miligram. Untuk pembuatan larutannya nanti 25 mg kalian ubah dulu, konversi menjadi gram yaitu 0,025 gram. Jadi FeSL3-nya kalian siapkan, kemudian kalian timbang sebanyak 0,025 gram. Kemudian masukkan ke dalam labu 250 ml, tambahkan Aquades, Tera hingga meniskus, kemudian kalian homogenkan, maka larutan FeSL3 100 ppm sebanyak 250 ml sudah bisa kalian gunakan untuk praktik. Yang ketiga adalah molaritas, M besar satuannya. Rumusnya adalah mol zat terlarut per 1 liter larutan. Tapi yang biasa kalian kenal nantinya ketika kalian gunakan untuk praktek adalah gram per mr dikali 1000 per mililiter. Mr adalah massa molekul relatif yang kalian dapatkan nanti dari AR setiap unsur senyawa. Nah, ada juga terkadang kalian akan membuat larutan dari yang konsentrasinya persen, kalian harus ubah dulu menjadi molaritas. Jadi ada rumus lagi tambahan untuk merubah konsentrasi dari persen ke molar, yaitu molaritas sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mr. Rho di sini adalah massa jenis. Yang keempat normalitas, rumusnya normalitas gram ekivalen per liter larutan. Bedanya antara molaritas dengan normalitas, kalau normalitas itu dia menggunakan BE. Kalau molaritas tadi menggunakan MR. BE itu adalah bobot ekivalen. Jadi rumusnya gram per BE dikali 1000 per mililiter. Kalau di normalitas dia sangat berpengaruh pada reaksinya. Jadi kalian harus melihat reaksinya reaksi apa. Kalau reaksinya reaksi redoks berarti BE-nya adalah berdasarkan elektronnya. Sementara kalau reaksinya adalah asam basa berarti berdasarkan keasamannya atau kebasaannya. Nah, ini tadi juga bisa merubah dari persen ke normalitas. Bedanya hanya merubah MR menjadi BE. Ini ada rumus pengenceran. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan larutan dari yang pekat ke larutan encer. Jadi terkadang kalian tidak hanya menimbang zat untuk membuat larutan, tapi kalian juga bisa mengencerkan dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Rumusnya simple, cuma V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, atau V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Bisa juga V1 kali ppm1 sama dengan V2 kali ppm2. Yang penting kalian harus perhatikan bahwa V1 dan M1 itu adalah untuk larutan pekatnya. Ini yang tidak boleh terbalik ya. Jadi yang pertama itu adalah pekatnya. Kemudian yang kedua itu adalah larutan encernya atau larutan yang ingin kalian buatnya. Itu yang tidak boleh sampai tertukar. Nah, untuk pembuatan larutannya yang dari padatan untuk normalitas ya. Contohnya kalian akan membuat larutan NaOH 0,1 normal sebanyak 500 ml. BE-nya sudah diketahui 40. Rumusnya seperti yang tadi di slide sebelumnya. Ya, tinggal kalian masukkan. N-nya sudah diketahui 0,1 normal. Gramnya itu yang akan kalian cari karena kalian akan tentukan berapa yang ditimbang. BE-nya kalian masukkan 40, volumenya kalian masukkan juga 500 ml. Nah, tinggal diselesaikan matematikanya. 1000 bagi 500 itu 2. Jadi tinggal gram sama dengan 0,1 kali 40 bagi 2. Hasilnya adalah 2 gram. Maka NaOH yang kalian butuhkan adalah 2 gram. Ini ya pembuatan larutan NaOH-nya. NaOH-nya disiapkan, kemudian siapkan neracanya. Kalian timbang sebanyak 2 gram NaOH-nya. Kemudian siapkan labunya. Labunya adalah labu yang sesuai tadi 500 ml. Setelah itu tambahkan Aquades, Tera, dan homogenkan. Maka larutan NaOH 0,1 normal sebanyak 500 ml bisa kalian gunakan untuk praktikum. Ini pembuatan larutan dari cairan yaitu pengenceran ya. Nah, pengencerannya itu dari yang larutan pekatnya persen. Sebelumnya kalian hitung dulu konsentrasi larutan pekatnya, kalian ubah dari persen ke molaritas, kemudian baru hitung dengan rumus pengenceran. Yang pertama masukkan diketahui massa jenis 2,5, persennya 98, MR-nya 98. Tinggal 98 per 98, 1, jadi tinggal molaritas sama dengan 2,5 kali 10, jadi 25 molar. Kemudian pakai rumus pengenceran, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2.
Molaritas dan volume pertama itu adalah untuk larutan pekatnya, sementara molaritas dan volume kedua itu untuk larutan encernya atau larutan yang akan kalian buat. Langsung kalian masukkan, larutan pekatnya kan 25 molar, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian larutan encer yang akan kalian buat itu 0,1, volume yang akan kalian buat adalah 500 ml, maka tinggal dikali 0,1 kali 500 itu 50, V1 sama dengan 50 bagi 25 jadi 2 mili. Jadi yang akan kalian ambil adalah 2 mili. Ini pembuatan larutannya, ini H2SO4. Kalian pipet dengan pipet ukur, bisa pipet volumetrik, bisa ambil 2 mili, kemudian masukkan ke dalam labu 500 mili, diencerkan sama halnya seperti tadi pembuatan larutan dengan padatan, tambahkan aquades, kemudian tera, homogenkan. Larutan H2SO4 yang kalian butuhkan sudah siap untuk digunakan. Demikian pembahasan materi tentang pembuatan larutan dengan berbagai konsentrasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.